Upaya pemerintah Singkawang keluar dari zona merah berhasil. Pertanggal 13 Juli 2021, Kota Singkawang keluar dari zona risiko merah penyebaran COVID-19. Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan secara simbolis sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Nur Ilahi Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya seberat 923 kg. Dan dampak pandemi ekowisata Teluk Berdiri di Kuburaya alami penurunan pengunjung hingga 60%. Halo pemirsa, apa kabar? Jelang Idul Adha, pelaksanaan sholat Id sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dianjurkan untuk sholat Id di rumah. Kapolres Kuburaya meminta Diskominfo untuk menindak oknum yang menyebarkan hoaks vaksin. Bersama saya Maya Sarfitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Upaya pemerintah Singkawang keluar dari zona merah cukup berhasil. Pertanggal 13 Juli 2021, Kota Singkawang keluar dari zona risiko merah penyebaran COVID-19. Hal tersebut dikarenakan mereka menambah tempat tidur pasien hingga 40%. Pertanggal Selasa 13 Juli 2021, Kota Singkawang dinyatakan keluar dari zona risiko merah penyebaran COVID-19. Sebelumnya bor yang dialokasikan untuk merawat pasien COVID-19 hanya 10% saja, sehingga Singkawang masuk dalam zona merah. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, bor milik Kota Singkawang berjumlah 1.200 tempat tidur dan hanya mempergunakan 10% saja. Ketika mereka menambah bor, mereka menjadi 40%. Maka bor di ruang perawatan turun, sehingga Singkawang keluar dari zona merah COVID-19. Nah, Singkawang per hari ini sudah keluar dari zona merah. Nah, kenapa Singkawang merah kemarin? Karena kapasitas tempat tidur yang ada di sana 1.000 lebih. Ya. 1.000 berapa ratus, 1.200 misalnya. Yang digunakan untuk COVID itu hanya 10%, 107. Harusnya itu 40%. Nah, begitu dia naikkan, ya, jumlah tempat tidur untuk COVID-nya, maka bornya turun. Bor itu keterisian tempat tidur COVID turun. Nah, menyebabkan Singkawang keluar dari zona merah. Untuk Kota Pontianak sendiri masih masuk dalam zona merah COVID-19. Pengurangan mobilitas masyarakat dengan menerapkan PPKM darurat ditargetkan pekan depan Kota Pontianak keluar dari zona merah. Untuk itu masyarakat juga harus mendukung kebijakan dari pemerintah. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Jelang Idul Adha, pelaksanaan sholat Id sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa dianjurkan untuk sholat di rumah. Hal tersebut dikarenakan angka penyebaran virus COVID-19, terutama di zona merah seperti Kota Pontianak, masih cukup tinggi. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa pelaksanaan tempat ibadah tidak dilarang, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dianjurkan di rumah. Hal ini diperkuat oleh instruksi Kementerian Agama bahwa masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menjalankan instruksi Mendagri dengan menghimbau kepada masyarakat agar melaksanakan sholat Id di rumah saja. Kita melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, catat ya, yang jadi dasar penanganan darurat dan sebagainya itu instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya. Nah, dalam instruksi Menteri Dalam Negeri itu jelas rumah ibadah tidak ditutup. Artinya apa? Laksanakan sholat wajib di situ tak apa. Tapi pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Tapi Idul Adha dianjurkan untuk dianjurkan untuk di rumah, ya, karena
dikhawatirkan ada kerumunan yang menyebabkan karena virus COVID ini ya ada jenisnya, nggak tahu apakah sudah masuk di Kalbar atau belum. Itu orang selisih jalan aja, berselisih kayak ini udah bisa kena. Sutarmiji menambahkan, instruksi Mendagri tentang ibadah ini jangan disalahartikan, bahwa orang dilarang sholat di masjid, tapi diperbolehkan asalkan tetap menerapkan 5M dan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Barat didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan secara simbolis sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada pengurus masjid yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya. Dan tahun ini sapi kurban Presiden seberat 923 kg diberikan kepada Masjid Nur Ilahi di Sungai Kakap, Kuburaya. Pemberian sapi kurban dari Presiden ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada pengurus Masjid Nur Ilahi Kabupaten Kuburaya. Sedangkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyerahkan 1 ekor sapi kepada pengurus Masjid Raya Mujahidin dan Masjid Jami, ditambah 34 ekor sapi dari seluruh staf PNS Provinsi Kalimantan Barat dan disebar ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat mengatakan, sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia adalah sapi dengan berat 923 kg. Untuk proses pemotongan hewan kurban dianjurkan di rumah potong hewan atau RPH. Dan jika pemotongan hewan kurban dilaksanakan di masjid, harus diawasi dengan ketat oleh petugas. Bagus ya, kalau ada rumah potong hewan, di rumah potong hewan. Kalau motongnya di masjid atau di mana, jangan ada kerumunan. Nah, kalau perlu subuh-subuh motongnya, ya, subuh motongnya, ya. Nah, kemudian baru itu subuh-subuh aja motongnya, jadi tidak ramai orang. Nah, baru dibungkus, antar di rumah, jangan suruh orang datang. Nah, pertama pahalanya makin besar, kemudian tidak terjangkit COVID. Alhamdulillah kita tahun yang lalu pun juga dapat bantuan dari gubernur sapi. Tahun ini alhamdulillah dapat. Insyaallah pemotongannya di Masjid Jami Sancira Abdul Rahman. Jadi kita tiap tahun selalu motong di sana. Tapi ya memang masyarakat lah yang ini sekarang. Tapi sekarang nih karena ada ya pandemi ini, ya kita atur lah sedemikian rupa. Tapi InsyaAllah kita bisa jaga segala apa itu. Sutarmiji menambahkan di tengah pandemi COVID-19, sistem pembagian hewan kurban harus mengikuti protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Presiden Joko Widodo telah membeli sapi asal Kecamatan Rasau Jaya jenis Belgia seberat 1 ton. Sapi kurban tersebut akan disalurkan ke Kecamatan Sungai Kakap. Usai tahun lalu, sapi asal Kuburaya pilihan Presiden disumbangkan ke Kabupaten Mempawah. Inilah sapi milik peternak asal Kecamatan Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya 1, Kabupaten Kuburaya, yang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo. Sapi ini merupakan hasil kontestan dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Usai melalui sejumlah penilaian, terpilihlah sapi asal Rasau Jaya, mewakili Kalimantan Barat yang akan diserahkan kembali ke Kuburaya, yakni di Kecamatan Sungai Kakap. Wasilun Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kuburaya menerangkan bahwa sapi ini merupakan jenis Belgia yang telah dipelihara sejak kecil, yang lahir dari hasil inseminasi. Wasilun juga mengungkapkan bahwa alasan terpilihnya sapi ini karena berkualitas dan memiliki bobot 923 kg atau hampir 1 ton. Lalu yang terpilih adalah hasil pertanian atau hasil peternak dari Kuburaya, tepatnya di Rasau Jaya 1, patok 16, Pak Rangga. Oke. Pak, untuk spesifikasi sapi yang dipilih Presiden itu spesifikasinya seperti apa, Pak? Ya, yang pertama jenis apa gitu? Berkualitas ya, dari sisi bobot itu hampir 1 ton. Nanti sampai hari hanya mungkin 1 ton karena tadi waktu penyerahan itu 923 kilo.
kemudian sehat, diutamakan dari produk lokal untuk mendorong, menyemangati para petani supaya bergiat untuk beternak. Nah, kriteria itu masuk di di Raso Jaya itu. Kebetulan sapi itu memang dipelihara dari kecil, hasil inseminasi yang setelah besar kurang umur 3 tahun 9 bulan itu bobotnya hampir 1 ton. Pak, boleh disebutkan sapinya jenis apa, Pak? Jenis Belgia. Belgia ya. Pak, di presiden, Pak? Hampir seluruh kabupaten kota nih. Yang ada di Kalbar ya. Nah, nanti mengikuti kontestasi itu. Nanti sapi ini akan disalurkan kemana, Pak? Untuk petunjuk dari gubernur itu mau salurkan di Kabupaten juga. Tahun lalu kan di Mempawah. Sekarang di Kabupaten Kuburaya. Tepatnya di Masjid Nur Ilahi, Jalan Darah Kakap itu, Pal 13. Wasilun pun berharap dengan terpilihnya kembali sapi milik peternak Kabupaten Kuburaya oleh Presiden Republik Indonesia dapat memotivasi peternak lain untuk dapat menghasilkan sapi-sapi berkualitas. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Meskipun vaksinasi telah digelar di berbagai wilayah, namun masih saja ditemukan warga yang enggan untuk divaksin karena khawatir terjadi gejala usai divaksin. Menyadari hal ini, Kapolres Kuburaya meminta Diskominfo untuk menindak oknum yang menyebarkan hoaks vaksin di media sosial. Vaksinasi massal terus digencarkan, bahkan tingkat desa pun turut menggelar vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk mengejar herd immunity Kabupaten Kuburaya, serta menyasar masyarakat yang akan divaksin hingga tingkat bawah. Meskipun program ini terus digencarkan, namun masih saja ada masyarakat yang belum percaya dengan COVID-19 dan vaksin. Menanggapi hal ini, AKBP Yani Permana, Kapolres Kuburaya, meminta bantuan Diskominfo tidak hanya men-takedown ujaran hoax terkait vaksin atau virus COVID-19 yang beredar di media sosial. Selain itu, pemahaman melalui pendekatan dan sosialisasi terkait hal tersebut juga diperlukan. Kita tahu kan masih banyak warga yang belum percaya dengan COVID ini. Ya. Seperti apa? Makanya kita tadi saya sampaikan Diskominfo, saya minta bantuannya untuk bukan hanya sebagai takedown, tapi memberikan satu jawaban bahwasanya vaksin itu penting dan vaksin itu sehat. Secara masif kita lakukan terus lewat Babin Vaksinasi, termasuk diri saya juga menyampaikan kemarin contoh vaksinasi yang ada di Jaya. Banyak yang bertanya dan debatable sama saya, tapi akhirnya setelah kita kasih pemahaman 5 menit kemudian dia antri dan masalah. Tergantung bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan persuasif ya, Pak ya? Evaluasi PPKM itu ada di beberapa titik yang menjadi evaluasi kita. Yang pertama adalah Desa Kapur, Parit Mayor, Sungai Raya Dalam, Kuala 2, dan Parit Baru sama Parit Bias. Itu ada beberapa titik, termasuk dengan Rengas, sampai dengan ke dalam, ya kan, sampai ke dalam, dirujuk. Ini harus menjadi kegiatan yang menjadi atensi kita. AKBP Yani Permana menghimbau kepada masyarakat untuk terus mentaati protokol kesehatan yang diharapkan dapat menekan keterjangkitan COVID-19 di Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ekowisata Teluk Berdiri di Kuburaya alami penurunan pengunjung. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pandemi di Kabupaten Kuburaya sangat berdampak pada sektor pariwisata. Ekowisata Teluk Berdiri yang biasa sering ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan, kini mulai sepi pengunjung. Penurunan wisatawan pun cukup dirasakan pengelola wisata hingga 60%. Meskipun di saat pandemi COVID-19, setiap sektor wisata harus tetap bergerak dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti penyediaan sarana cuci tangan, menggunakan masker, dan pembatasan pengunjung sekitar 50% saja. Di zona oranye COVID-19, penurunan wisatawan di ekowisata Teluk Berdiri, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, cukup dirasakan pengelola hingga 60%. Pengelola ekowisata Teluk Berdiri mengatakan, terlebih kini Pontianak tengah menerapkan PPKM darurat, sudah tentu penurunan akan semakin terjadi. Untuk kurang lebih 60% karena bisa kita lihat biasanya ramai pengunjung itu di Sabtu dan Minggu, tapi karena di masa pandemi COVID-19 ini, apalagi sudah zona oranye di Kabupaten Kuburaya ini, mungkin masyarakat ini enggan untuk keluar rumah dan juga pergi ke tempat wisata. Jadi penurunan untuk kunjungan wisatawan di ekowisata Teluk Berdiri Desa Sungai Kupah ini sangat drastis. Ekowisata Teluk Berdiri Sungai Kupah menjadi salah satu objek wisata andalan masyarakat sekitar Kuburaya dan Pontianak dalam melepas penat. Pemandangan mangrove yang rimbun cukup menjadi daya tarik masyarakat. Ekowisata Teluk Berdiri Sungai Kupah pun masuk dalam ajang pariwisata Indonesia yang mewakili Kalimantan Barat dalam event pariwisata tahunan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat sangat besar, bahkan beberapa bidang usaha kecil seperti produk kerajinan tangan harus menelan pil pahit akibat sepinya pemasukan. Hal tersebut dirasakan oleh salah seorang pengrajin barang bekas warga Kota Pontianak. Dengan gencarnya program serbuan vaksinasi COVID-19 diharapkan mampu mengembalikan perekonomian masyarakat seperti sedia kala. Banyaknya barang bekas yang tidak terpakai dan hanya menjadi sampah membuat Budi Haryati, warga Kota Pontianak ini mempunyai ide untuk mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual. Berawal di tahun 80-an, Ibu Budi mencoba membuat tempat tisu dari kardus bekas. Dan ternyata mendapat respon yang cukup positif.
Kegemarannya melukis membuat kerajinan tangan yang dihasilkan mempunyai ciri tersendiri. Awalnya penjualan sebatas teman dekat saja, namun lambat laun melebar hingga menerima pesanan untuk berbagai keperluan masyarakat, baik pernikahan, lebaran maupun acara lainnya. Dalam satu hari, Ibu Budi mampu membuat aneka jenis kerajinan tangan seperti tempat tisu ataupun aksesoris lain seperti gelang, tempat permen, ataupun tempat sendok garpu. Saya mulai membuat kerajinan tangan tahun 86 dan saya sering melihat barang bekas yang terbuang. Jadi muncul ide saya untuk menjadikan barang bekas itu untuk menjadi nilai jual. Kalau kayak seperti bikin tempat tisu, sekalian tempat permen itu bisa bikin satu hari aja saya bisa jadi. Bahan-bahannya apa sih yang ibu pakai, Bu? Aqua bekas, kaleng bekas, kardus bekas. Dan itu semuanya apa ibu dapatkan di sekitar rumah atau seperti apa? Kadang-kadang sekitar rumah, kadang juga dikasih teman. Karena saya sering bikin kerajinan tangan yang barang bekas. Untuk pemesanan produk kerajinan tangannya, Ibu Budi menjual sebatas di wilayah Kalimantan Barat saja. Harga yang ditawarkan pun bervariasi antara 20 hingga 100 ribu rupiah. Dalam COVID ini agak berkurang. Kenapa, Bu? Nah, itu juga karena pasarannya juga kadang kita jualan itu, kadang pembelinya kurang. Menurun sekali. Biasanya apalagi saya mau untuk hari raya, saya bikin amplop lebaran itu habis, ini masih ada lebih. Kadang karena mungkin karena COVID juga. Kadang-kadang kalau sekali sebulan tuh bisa dapat 500 sampai 1 juta. Ini berkurang sekali. Berapa kalau sekarang, Bu? Paling-paling dapatnya kadang-kadang 300. Ibu Budi berharap pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu, sehingga ekonomi masyarakat kecil seperti dirinya bisa pulih kembali, karena berimbas kepada pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga perlu pekerjaan sampingan untuk menjaga perekonomiannya tetap stabil. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.